Halo, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang telah hadir di sini. Terima kasih telah hadir di acara webinar Mimaki. Dan sambil menunggu rekan-rekan kita yang belum sempat join, kita akan mengundur sedikit sekitar 2-3 menit. Mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak-bapak, Ibu atau Ibu-ibu yang dan rekan semua yang telah hadir di sini. Terima kasih telah hadir di acara webinar Mimaki. Sambil menunggu rekan-rekan kita yang mungkin belum sempat join, kita akan beri kesempatan untuk mengulur waktu sekitar 1 menit lagi. Terima kasih.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal dari Mimaki Indonesia, Jakarta Head Office. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara webinar Mimaki kali ini yang bertajuk Expert Printing Made Easy. Kebutuhan digital printing saat ini seakan memaksa kita untuk selalu berinovasi. Kita dituntut bukan hanya untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, namun juga menghasilkan produk dengan cepat. Dan untuk menghasilkan produk yang cepat, dengan kualitas terbaik, tentu saja kita membutuhkan mesin digital printing yang dapat diandalkan dan memberikan kenyamanan, serta teknologi yang dapat memudahkan bisnis kita. Dan Expert Printing Made Easy adalah tagline dari Mimaki seri 100. Dan saat ini seri 100 terdiri dari UJV 100 dengan teknologi UV, TS100 1600 dengan teknologi Sabrim, dan JV100 160 dengan teknologi EcoSolvent. Seri 100 memberi pelanggan operabilitas tinggi berdasarkan teknologi terbaru, dengan kualitas gambar yang tinggi dan keandalan. Dikembangkan oleh Mimaki Engineering yang telah memimpin industri digital printing selama bertahun-tahun, dan ini adalah produk yang dapat digunakan dengan mudah, bahkan oleh mereka yang tidak terbiasa dengan pengoperasian printer sekalipun. Dan perlu dicatat, bahwa seri 100 ini dilengkapi dengan fitur DAS atau Dot Adjustment System sebagai standar yang secara otomatisasi menyesuaikan koreksi posisi dot tinta dan fading amount pada media yang biasanya dilakukan secara manual saat mengganti media yang akan dicetak. Dan fitur ini memberikan pengoperasian yang tinggi dan mengurangi beban kerja yang secara signifikan, sekaligus memberikan pencetakan berkualitas tinggi secara konsisten dengan menghilangkan perbedaan dalam penyesuaian di antara operator. Dan untuk penjelasan lebih dalamnya, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang sudah sangat expert di industri ini. Sudah hadir di sini Bapak Fatanuddin Fauzi dari Mimaki Indonesia Cabang Surabaya, dan Bapak William Karyawira dari Mimaki Indonesia Jakarta Head Office. Baik, namun sebelum memulai acara webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan regulasi pada webinar kali ini. Yang pertama, mohon Bapak Ibu dapat terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Dan yang kedua, mohon untuk registrasi dengan nama asli dan jelas, bukan nama perangkat atau perusahaan. Dan yang ketiga, mohon untuk menonaktifkan fitur kamera dan mikrofon, sehingga suara hanya terfokus pada pembicara. Dan yang keempat, akan ada sesi kuis berhadiah untuk peserta yang dapat menjawab pertanyaan paling cepat dan tepat. Dan yang kelima, jika terdapat pertanyaan, silahkan tulis pada kolom chat atau room chat. Dan yang keenam, pertanyaan hanya akan dijawab pada sesi Q&A. Dan yang terakhir, peserta diharapkan dapat mengikuti acara webinar sampai selesai karena pemenang kuis akan diumumkan pada akhir acara. Baik, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, materi pertama yang akan dibawakan adalah sejarah dan gambaran umum tentang Mimaki. Dan untuk pembicara kali ini adalah Bapak Barit Solihin. Beliau adalah Asisten Sales and Marketing Mimaki Indonesia Jakarta Head Office. Beliau sudah bergabung di Mimaki sejak tahun 2018. Kepada Bapak Barit, waktu dan layar kami persilahkan. Dan sebelum kita masuk ke inti dari webinar kali ini, mungkin izinkan kami memperkenalkan profil tentang Mimaki Engineering dan PT Mimaki Indonesia. Baik, pertama Mimaki sendiri atau Mimaki Engineering, Mimaki Engineering atau lebih populer Mimaki sendiri merupakan salah satu manufacturer mesin inkjet printer yang terkemuka di dunia. Dengan kantor pusat di Jepang, atau lebih tepatnya di Nagano,
Dan sampai saat ini telah menjadi salah satu perusahaan global yang telah tersebar di kurang lebihnya ada 16 negara di dunia di luar Jepang, termasuk Indonesia, baik itu factory maupun development center, sales representative, dan pastinya print service center. Dengan sampai saat ini total karyawan yang telah bergabung dengan Mimaki itu kurang lebih ada 1.952 orang, dan Mimaki sendiri berdiri pada tahun 1975 dengan produk awalnya yaitu mesin cutting, mesin drafting plotter, boleh bisa lihat di layar, yang kemudian berkembang menjadi mesin cutting plotter, dan pada tahun 1985 Mimaki memulai penjualan secara global untuk mesin tersebut. Dan sesuai dengan visi dan visi dari Mimaki sendiri yang berorientasi pada development dan inovasi, maka produk terus dikembangkan hingga pada tahun 1996 tepatnya Mimaki meluncurkan produk pertamanya, yaitu mesin inkjet printer JV1300 yang pada saat itu menjadi mesin inkjet printer pertama di dunia yang menggunakan water-based pigment ink. Kemudian hingga saat ini pada tahun 2021 ya, Mimaki telah meluncurkan kurang lebihnya ada sekitar 80 model untuk inkjet printer, dan total ada sekitar 117 model mesin yang telah diluncurkan oleh Mimaki, inkjet printer maupun cutting plotter. Ya bisa kita lihat dengan banyaknya produk tersebut, bisa kita rata-ratakan mungkin hampir setiap tahun Mimaki itu berinovasi dan menghasilkan 3-4 model baru mesin khususnya untuk inkjet printer, di mana mesin itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan customer dan pastinya dengan pengembangan teknologi terbaru dari Mimaki. Ya, Mimaki tidak hanya fokus pada pengembangan produk saja, tentunya untuk mendukung kualitas produk tersebut dan hasil yang memuaskan atau sesuai dengan ekspektasi customer, Mimaki juga mengembangkan software operasional seperti tadi yang disampaikan Pak Faisal. Operasional dari Mimaki itu friendly user, yang di mana software operasionalnya memudahkan untuk user agar tidak perlu repot-repot atau tidak sulit untuk mengoperasikan mesin. Dan tentunya dengan fitur-fitur terbaru seperti tadi juga Pak Faisal sudah menyampaikan, ada dot adjustment system dan lain-lain, itu juga dikembangkan sehingga dapat menciptakan atau menghasilkan produk atau mesin yang dengan kualitas terjaga dan tentunya sesuai dengan ekspektasi customer. Baik, selanjutnya ini adalah sedikit gambaran produk line up Mimaki dari awal sampai pada tahun 2021 ini. Nah, dari banyaknya produk tersebut, Mimaki membagi menjadi 3 segmen utama. 3 segmen utama didasarkan kepada kebutuhan customer, yaitu ada desain grafik, industrial product, dan textile apparel. Beberapa produk unggulannya di masing-masing segmen antara lain untuk desain grafik ada UCJV 300, kemudian ada JV100 atau UJV100 yang kali ini akan dipaparkan secara detail oleh tim kami. Kemudian untuk industrial produk ada UJF 642 MK2 yang merupakan pelopor dari mesin UV flatbed. Kemudian untuk textile apparel ada TS55 1800 yang lebih ke market medium up market, dan untuk entry levelnya ada di TS100 1600. Ini pun untuk hari ini akan dipaparkan secara detail oleh tim kami.
Baik ya, selain inkjet printer tentunya cutting plotter pun berkembang sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan customer, dan tentunya mesin cutting plotter ini juga sangat mendukung atau sejalan dengan mesin-mesin inkjet printer dari Mimaki. Baik, selain 3 segmen tersebut, sebenarnya Mimaki juga memiliki 2 segmen bisnisnya, yaitu ada di 3D printer dan factory automation. Khusus untuk 3D printer tersendiri, dengan mesin 3D printer Mimaki yaitu 3D UJ 553 yang merupakan mesin 3D inkjet printer pertama di dunia yang dapat mencetak model full color dengan 10 juta warna. Dan ini juga merupakan pelopor untuk mesin 3D inkjet printer selanjutnya. Dan mesin 3D ini telah dikembangkan sejak tahun 2017 dan sudah dipasarkan secara global. Baik, selanjutnya untuk Indonesia sendiri. Mimaki atau brand Mimaki masuk ke Indonesia itu diperkirakan pada tahun 2006. Ya, cukup lama juga ya, tahun 2006 dengan beberapa seri lamanya di JV3 atau JV33 sudah masuk ke Indonesia. Namun baru pada tahun 2011 Mimaki memiliki kantor representatif di Indonesia, itu PT Mimaki Indonesia. Ya, adapun tujuan dari PT Mimaki Indonesia sendiri ya tentunya Mimaki ingin lebih dekat dengan customer dan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer, baik secara sales dan secara technical support. Dan untuk PT Mimaki Indonesia sendiri, untuk saat ini PT Mimaki Indonesia memiliki 3 kantor utama ya. Yang pertama untuk head office-nya ada di Jakarta, di Jalan Danau Sunter. Mungkin Bapak Ibu yang di area Jakarta bisa sudah tahu atau mungkin bisa mampir ke tempat kami. Di situ ada showroom dan tentunya ada technical support yang standby di kantor kami. Kemudian ada di Solo dan di Surabaya. Di Solo juga ya kantor Solo ini bertujuan untuk cover area-area di Jawa Tengah dan DIY terutama. Kemudian terakhir ada di Surabaya. Di Surabaya sendiri memang difokuskan untuk cover area di Indonesia Timur. Nah, setiap cabang-cabang ini dilengkapi dengan showroom, jadi Bapak Ibu bisa melihat secara dekat tentang produk-produk Mimaki atau mesin-mesin Mimaki di showroom kami, dan pastinya di setiap cabang kami dilengkapi dengan technical support yang sudah terlatih. Baik, ya dengan pengalaman kurang lebih 46 tahun Mimaki, dan dengan visinya yang berorientasi pada pengembangan dan inovasi sesuai dengan tagline kami, something new, something different. Mimaki akan selalu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer dengan teknologi terbaru dari Mimaki. Maka dari itu, Bapak Ibu, percayakanlah kebutuhan digital printing Bapak Ibu kepada Mimaki. Sukses selalu buat kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Faisal, saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Barit. Dan baik Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat sebelumnya bahwa Mimaki sudah sangat lama dan berpengalaman untuk industri digital printing. Jadi jangan khawatir karena dengan segudang pengalaman, Mimaki selalu berusaha memberikan teknologi terbaik, mesin yang berkualitas, serta kami akan terus berkolaborasi dengan dealer-dealer kami untuk memberikan after sales serta purna jual yang terbaik. Dan seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa kita akan mengadakan sesi kuis berhadiah. Dan sesi kuis pertama ini pertanyaannya akan dilontarkan oleh Pak Barit. Saya izinkan memberikan satu pertanyaan Pak Barit untuk Bapak dan Ibu yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat.
nanti akan diberikan hadiah dan souvenir yang menarik dari Mimaki. Silakan Pak Barit pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. Tentang PT Mimaki Indonesia. Jadi apabila Bapak Ibu menyimak, pertanyaannya sederhana dan sangat mudah sebenarnya. Mohon maaf. Pada tahun berapa PT Mimaki Indonesia didirikan atau ada di Indonesia? Baik, pertanyaannya pada tahun berapa PT Mimaki Indonesia didirikan? Silahkan Bapak dan Ibu. Tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Barit. Untuk yang tahu jawabannya silahkan dijawab di kolom room chat. Nanti bagi yang tercepat dan tepat akan diberikan hadiah dan souvenir menarik dari Mimaki. Baik, Pak Barit sepertinya sudah Yang banyak yang jawab, yang nyimak sepertinya juga sudah cukup, ternyata banyak juga. Oke, kita tutup saja ya Pak. 3, 2, 1. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Dan saya mau konfirmasi nih Pak Barit, jawabannya apa ya? Baik, ini banyak juga yang sudah tepat. Jawabannya pada tahun 2011. Pada tahun 2011. Pada tahun 2011 kita sudah mulai beroperasi di Indonesia. Baik. Oke, terima kasih Pak Barit. Terima kasih atas pertanyaan kuisnya juga. Ya, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mesin pertama adalah mesin tekstil aparel terbaru dengan teknologi sublim. Seperti yang kita tahu, kebutuhan fashion custom yang semakin digandrungi dapat berbanding lurus dengan tren permintaan mesin sublim yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sehingga bisnis tekstil aparel ini menjadi ladang yang sangat menarik untuk digarap. Dan untuk menjawab rasa penasaran Bapak dan Ibu kepada mesin ini, di sini telah hadir Bapak William Karyawira selaku Sales and Marketing Eksekutif dari Mimaki Indonesia, Jakarta Head Office. Dan Bapak William ini telah bergabung dengan Mimaki sejak tahun 2017. Beliau juga senang untuk mengembangkan produk-produk yang dapat dihasilkan melalui teknologi sublim dan akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Kepada Bapak William, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya William Karyawira, saya dari PT Mimaki Indonesia yang berkantor di Jakarta Utara, yaitu di daerah Sunter. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk sharing mengenai mesin TS100. Oke, sebentar, saya buka dulu slide-nya. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang mesin TS100 1600, saya ingin sedikit mengulas mengenai digital printing pada umumnya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kanan bawah itu ada video tentang bagaimana sih proses pencetakan kain pada umumnya, yaitu ini masih pakai teknologi yang konvensional. Kita bisa lihat ada beberapa drum yang mana setiap drumnya itu mewakili setiap warna dari desain yang kita buat. Jadi kalau misalkan kita punya desain yang terdiri dari 7 warna, ya kita harus siapkan 7 drum. Nah, untuk setiap desainnya pun kita harus buat dulu plat-platnya, atau mungkin di beberapa teknologi yang kita bisa lihat kayak sablon, itu kita harus buat dulu screen-nya masing-masing untuk setiap warna gitu. Jadi memang butuh waktu untuk produksinya sebelum kita melakukan pencetakan. Nah, sedangkan kalau untuk digital printing itu proses pencetakannya itu diproses menggunakan proses digital yang diatur secara komputerisasi. Nah, sekarang kenapa sih harus digital printing gitu? Apa sih memang kelebihan daripada digital printing dibanding dengan yang konvensional? Nah, di sini saya mencoba merangkum beberapa kelebihan yang utama dari digital printing. Yang pertama itu adalah tidak ada minimum quantity. Bisa kita bayangkan kalau misalkan kita ada orderan sablon atau mungkin pencetakan di kain seperti yang tadi digambar di video. Misalkan ada orderan tapi ternyata kuantitinya cuma sedikit. Misalkan kita dapat orderan baju sablon cuma 10 piece, atau misalkan kain cuma 100 meter lah katakan.
Sedangkan proses pembuatan filmnya aja itu butuh waktu yang lama, dan juga ada beberapa kalau misalkan warnanya lebih dari satu, tentunya itu akan sangat sulit untuk kita memberikan harga kepada customer. Karena apa? Karena kita harus memberikan harga yang cukup tinggi karena melihat proses produksinya itu yang cukup berat gitu, meskipun kuantiti yang diorder hanya sedikit. Nah, jadi dengan digital printing, karena tidak ada proses seperti itu, kalau misalkan digital printing kita hanya perlu upload file yang sudah kita desain, lalu kita upload ke software rippingnya, kita langsung print di printernya, itu sudah selesai. Kita tinggal cetak, kita sudah dapat hasil. Nah, tapi kalau misalkan untuk konvensional itu tidak bisa. Jadi yang pertama dia tidak perlu minimum quantity. Nah, karena proses digital ini tidak memerlukan pre-production seperti pembuatan screen atau plat. Nah, dia relatif lebih cepat. Khususnya kalau misalkan kuantitinya sedikit gitu. Karena ya tidak ada proses seperti pembuatan plat atau screen. Kita hanya perlu upload file, lalu kita bisa langsung proses cetak. Terus selanjutnya juga dia relatif lebih murah, khususnya kalau misalkan untuk kuantiti yang sedikit. Nah, kita tahu bahwa sekarang itu sudah mulai teknologi 4.0, di mana sekarang sudah serba customized, dan juga secara tren juga orang sudah ingin punya identitas sendiri. Sekarang lebih banyak UKM yang punya merek sendiri. Tentunya UKM nggak bisa langsung banyak, dia hanya sedikit. Nah, ini adalah sebagai jawaban digital printing itu bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Nah, terus juga secara penggunaan dia paling user friendly. Karena apa? Karena sebenarnya tidak memerlukan pengalaman atau skill khusus untuk melakukan proses produksi. Jadi kita mungkin hanya perlu hire operator yang setidaknya dia punya basic komputer atau desain untuk melakukan proses produksi. Jadi lebih user friendly. Jadi untuk regenerasi operatornya itu akan jauh lebih mudah. Terus juga karena ini proses komputerisasi, sehingga untuk penyimpanan datanya itu akan jauh lebih mudah dan juga murah. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kita masih menggunakan proses konvensional, kita harus buat screen atau kita harus buat plat, kita harus menyimpan screen dan plat tersebut di penyimpanan khusus. Kita harus punya space lebih, kita harus punya gudang untuk menyimpan data-data tersebut, menyimpan screen tersebut. Tentunya itu akan menjadi lebih costly gitu. Nah, berbeda dengan komputerisasi, berbeda dengan digital printing. Dengan digital printing kita hanya perlu punya flash disk, kita hanya perlu punya komputer, laptop atau hard disk, atau bahkan sekarang sudah zaman cloud. Kita bisa upload file-file tersebut ke cloud. Itu akan jauh lebih mudah dan juga lebih aman untuk kita gitu. Tidak ada resiko rusak kalau di cloud gitu. Jadi akan jauh lebih menguntungkan. Nah, lalu setelah kita tahu nih perbedaan digital printing dengan konvensional, kita akan mengerucut lagi ke digital printing pada tekstil. Nah, di sini kita lihat ada video di sebelah kanan bawah. Ini adalah contoh proses pencetakan pada kain secara langsung. Kebetulan ini adalah video yang kami rekam langsung menggunakan mesin Mimaki seri Tiger. Jadi kita punya mesin direct printing namanya seri Tiger. Nah, ini adalah mesin digital printing juga, tapi ini yang direct printing. Nah, saya di sini ingin coba share bahwa secara umum untuk proses pencetakan pada tekstil dibagi menjadi dua, yaitu transport sublimasi dan juga direct printing. Mungkin di luar sana ada lagi metode-metode lainnya, cuma di sini yang paling populer ada dua. Nah, di sini kalau direct printing itu mungkin terlihat lebih cepat ya, karena apa? Karena proses pencetakan langsung di kain. Nah, terlihatnya lebih murah karena tidak ada proses. Kalau misalkan yang sudah pernah tahu sublimasi, kita tidak memerlukan paper lagi gitu. Tapi sebenarnya secara investasi awal itu jauh lebih tinggi secara investasinya. Karena apa? Karena direct printing ini tidak bisa sembarang kain yang bisa diproduksi gitu. Jadi hanya kain-kain yang sudah diberi zat kimia khusus, atau kita biasanya sebutnya coating, kita beri coating dulu pada kain tersebut, baru kita bisa lakukan proses printing. Dan biasanya untuk contoh misalkan menggunakan tinta jenis reaktif, karena di direct printing ada berbagai macam tinta, ada reaktif, ada acid, ada disperse, sublimasi juga ada, itu pigmen juga ada gitu. Itu
setelah proses produksinya itu tidak langsung bisa digunakan, tetapi kita harus misalkan reaktif, dia harus setelah di printing dia harus di steaming terlebih dahulu supaya si tintanya itu matang kasar katanya. Jadi fiksasinya itu menggunakan sistem steaming. Nah, setelah di steaming dia harus di washing lagi untuk menghilangkan zat-zat kimia pada saat coating tadi gitu, termasuk zat-zat yang tidak dibutuhkan. Jadi dia dicuci dulu sehingga butuh waktu dan juga butuh investasi mesin yang lebih banyak lagi gitu. Jadi untuk direct printing ini memang sebelumnya untuk market tertentu itu sangat bagus, cuman untuk entry level di Indonesia memang masih jarang yang menggunakan direct printing ini. Nah, setelah kita tahu tentang direct printing, kita akan coba bahas tentang transfer sublimasi. Nah, transfer sublimasi ini adalah metode yang paling populer di Indonesia. Karena apa? Karena secara investasi awalnya itu jauh lebih murah dibanding dengan digital dibanding dengan direct printing. Karena kalau direct printing kita seenggaknya harus investasi 3 sampai 4 mesin untuk seluruh proses produksinya, sedangkan kalau untuk sublimasi kita hanya membutuhkan 2 mesin saja, yaitu mesin printing dan mesin heat press. Nah, tapi memang kita harus ingat dan kita harus garis bawahi bahwasanya transfer sublimasi ini hanya bisa digunakan di bahan-bahan yang mengandung polyester secara dominan. Jadi kalau misalkan katun itu memang sayang sekali tidak bisa untuk sublimasi, jadi hanya bisa di polyester saja. Tapi kalau misalkan kita cek di market, sebenarnya sangat banyak sekali bahan-bahan yang selama ini kita gunakan itu adalah bahan polyester. Jadi memang cukup banyak juga sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, secara prinsip sebenarnya cukup mudah untuk sublimasi ini. Jadi yang kita cetak itu adalah kertas khusus yang sudah di coating, dan ini sangat banyak di pasaran, namanya kertas sublim biasa kita bilang. Jadi kita melakukan proses pencetakan itu di kertas sublimasi dulu. Jadi kita cetak di kertas sublimasi, baru setelah si tintanya itu sudah ada di kertas, si desainnya sudah ada di kertas, kita tempelkan dengan kain polyester itu secara berbarengan dan kita masukkan berbarengan ke mesin heat press. Jadi kita bisa lihat di sini gambarnya, pertama kita proses pencetakan, terus nanti kita gabungkan dengan kain polyesternya, lalu kita heat press menggunakan heat press. Jadi nanti ada alat khusus namanya heat press. Baru setelah si bahan kertasnya ini kita panaskan berbarengan dengan kain, si tinta itu akan berpindah ke kain. Jadi memang proses perpindahannya itu harus dibantu dengan proses pemanasan. Nah, jadi secara alur proses digital, arus proses produksinya itu relatif sangat singkat. Jadi kita hanya perlu buat desain, kita print di kertas, lalu kita pindahkan menggunakan mesin heat press. Setelah itu kita bisa langsung proses ke barang jadi. Tidak perlu namanya proses pencucian. Karena apa? Karena tinta yang sudah ada di kain pun itu sudah matang gitu. Jadi sudah aman untuk bisa langsung ke proses selanjutnya. Nah, ini saya ada video untuk TS100. Jadi bisa untuk fashion, bisa untuk sport apparel, bisa untuk dekoratif, sangat banyak sebenarnya. Nah, ini adalah gambaran mesin TS100 yang mana mesin ini memang baru kita launching di tahun ini, di tahun 2021. Jadi ini memang di launching pada saat pandemi. Kita sengaja launching pada saat pandemi karena kita melihat memang di saat sulit seperti ini masyarakat atau customer butuh mesin yang kuat, yang bagus, tapi bisa murah gitu. Termasuk juga dari segi kecepatannya juga ingin kencang. Tentunya ini menjadi kelebihan dari aspek apapun. Jadi memang TS100 ini didesain untuk itu gitu. Jadi untuk membantu kita semua. Nah, untuk tintanya itu sudah 1 liter tinta seri SB610. Dia sudah bentuknya botol. Secara fitur-fitur tidak usah takut, meskipun ini mesin yang sangat murah, tapi fitur sudah paling lengkap. Jadi sudah menggunakan fitur-fitur terbaru seperti Maps 4. Di sini kita bisa lihat ada Maps 4. Jadi dia proses printingnya seperti berkabut seperti itu memang sengaja, tapi dengan tujuan untuk mengurangi bending. Jadi nanti ini tuh fitur yang digunakan untuk mengurangi stepping pada saat kita melakukan printing. Jadi antar sapuan tidak kelihatan gapnya gitu. Nah, bisa dilihat contohnya seperti di video. Nah, lalu juga ada fitur yang namanya nozzle check unit dan
nozzle recovery system. Jadi nozzle checking unit ini berfungsi untuk melakukan pengecekan. Jadi dia ada sensor yang mana dia bisa mendeteksi apakah ada nozzle yang bolong atau tidak. Apabila ada nozzle yang bolong, dia akan otomatis mendeteksi, dan apabila fitur NRS-nya itu diaktifkan, maka nozzle yang bolong tersebut akan langsung di backup oleh nozzle-nozzle yang masih bagus. Nah, hal ini akan memungkinkan kita untuk terus melakukan proses produksi meskipun terjadi clogging pada printhead kita gitu. Tapi memang ada syaratnya, yaitu nozzle yang clogging tersebut maksimal hanya 10. Jadi kalau misalkan masih di bawah 10 itu masih langsung otomatis bisa di backup. Nah, ini terdiri dari 2 printhead. Nah, dan 2 printhead ini bisa kita pilih secara manual juga kalau misalkan salah satu printheadnya itu memang terjadi kendala, misalkan ada masalah, misalkan sudah kualitasnya kurang bagus, kita masih tetap melakukan proses produksi tak hanya dengan menggunakan satu printhead. Nah, seperti itu. Nah, ini lalu kita beralih ke software yang mendukung pada mesin TS100 ini. Jadi ini menggunakan seri terbaru dari TX Link 4. Jadi kita bisa pilih antara TX Link 4 atau ada nanti Link 7. Yang mana di TX Link 4 ini memiliki kelebihan-kelebihan yang belum ada di seri sebelumnya. Dia sudah bisa melakukan proses pencetakan pada beberapa mesin dan juga melakukan clipping yang berbarengan meskipun kita sedang melakukan clipping di printer yang lainnya. Kalau yang sebelumnya kita harus ada sistem antrian, tapi kalau untuk yang di sini kita bisa langsung gitu. Nah, itu kelebihan dari TX Link 4. Lalu ini kita beralih ke Link 7, yaitu software lanjutan dari Link 6 Plus. Di Link 7 ini ada beberapa fitur yang menurut saya cukup akan membantu untuk kita proses produksi. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tentunya dengan layout yang lebih baru, proses stripping juga lebih cepat. Tentunya itu akan menjadi kelebihan-kelebihan daripada software ini gitu. Jadi selain mesinnya baru dan bagus dan murah, tapi didukung juga dengan software yang sangat mumpuni gitu. Oke, ini secara gambaran untuk mesin TS100. Jadi memang mesin TS100 ini dengan harga yang murah, yaitu sekitar 160 jutaan, itu bisa memberikan kelebihan-kelebihan yang cukup baik. Misalkan dengan harga segitu kita bisa dapat mesin yang bisa cover area sampai 1,6 meter. Biasanya di harga segitu di mesin sebelumnya itu hanya bisa disuplai oleh yang 1,3 meter. Selain itu juga ini di cover oleh dual printhead. Jadi printheadnya ada 2. Kita bisa bayangkan, mungkin bisa cek pasar masing-masing bahwasanya di harga segitu itu adalah market untuk harga printer yang cuma 1 head gitu. Nah, tapi dengan harga yang murah, kita bisa dapat print head 2 keping, yang mana itu juga kita garansi selama 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat tinta yang digunakan adalah seri SB610 yang berukuran 1 liter dengan kemasan botol. Kemasan botol ini membuat proses pengiriman akan jauh menjadi lebih aman. Karena apa? Karena dengan botol packingan yang sudah kuat itu akan meminimalisir kebocoran pada saat nanti pengiriman gitu. Terus juga tinta SB610 ini sebenarnya sudah teruji di kakaknya. Jadi ada seri TS55 yang sudah kita launching sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana itu sudah teruji secara kualitas dan juga hasilnya gitu. Jadi memang secara warnanya sangat bagus, terus juga banyak customer yang puas dengan warna dari 610 itu gitu. Nah, terus juga di mesin ini ada fitur yang namanya DAS, yaitu Dot Adjustment System. Dot Adjustment System ini memungkinkan kita untuk melakukan proses kalibrasi secara mandiri. Kalau misalkan di seri-seri sebelumnya itu kita harus melakukan kalibrasi menggunakan drop post atau fitcom, yang mana kita harus dengan manual kita melihat alignment daripada kalibrasinya. Ini kita tidak perlu, kita hanya perlu pencet di panel, terus kita pilih menunya, itu kita bisa langsung proses kalibrasinya gitu. Panelnya juga sudah user friendly, colorful, dengan menu yang mudah dipahami gitu. Terus juga dia mendukung Ethernet kabel. Jadi untuk koneksi ke komputer atau laptop sudah bisa menggunakan Ethernet, tapi harus menggunakan Ethernet yang Cat6 ke atas. Jadi Cat6 atau Cat7 itu bisa gitu. Nah, secara produktivitas bila dibanding dengan seri sebelumnya JV150,
itu dia hampir 2 kali lipat kecepatannya. Kita misalkan ambil contoh yang 3 pas deh gitu. Yang 3 pasnya itu dia bisa sampai 46 meter per jam. Sedangkan kalau misalkan seri sebelumnya itu hanya 25 meter per jam. Sedangkan kita tahu bahwasanya JP150 ini dulu kita jual di angka 210 jutaan. Bayangkan dengan harga yang sekitar 50 juta lebih murah, dia dapat produktivitas yang jauh lebih besar, bahkan nyaris 100% daripada seri sebelumnya. Tentunya ini menjadi pilihan yang cukup menarik buat kita. Nah, ini adalah rangkuman daripada fitur-fitur yang disematkan pada mesin TS100. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga ada auto cleaning. Jadi semua mesin Mimaki inkjet itu sudah ada fitur auto cleaningnya. Jadi customer tidak perlu khawatir, kita tidak perlu khawatir kalau misalkan kita tinggalkan dalam waktu sehari atau 2 hari. Karena apa? Karena masih tetap ada fitur auto cleaning. Tapi kita tetap harus melakukan manual maintenance-nya ya, yang mana nanti itu sudah akan di training oleh para teknisi yang melakukan instalasi. Nah, ini jadi ini juga tadi sudah saya sebutkan ada software terbaru yaitu Rustlink 7 dan TXLink 4 gitu. Nah, tapi TXLink 4 ini memang berupa opsional, jadi tidak kita pasarkan menjadi langsung gratis dengan mesin, tidak. Jadi kalau misalkan ada yang mau dengan TXLink 4 itu harus membayar atau membeli secara terpisah gitu. Jadi memang untuk TXLink 4 ini tidak masuk dalam program pembelian. Nah, ini adalah fitur terbaru dari Rustlink 7. Selain fitur yang terbaru, terus juga kecepatannya lebih cepat, proses strippingnya, layoutnya lebih baru. Nah, di sini yang di nomor 3 ada yang namanya fitur variable data. Nah, variable data ini menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena dengan fungsi ini kita memungkinkan untuk melakukan proses pencetakan dengan data yang berbeda. Misalkan contohnya kita mau bikin jersey. Kita kan lagi bahas TS100 nih. Sebenarnya ini Rustlink 7 ini bisa di semua seri 100. Cuman karena kita bahasnya TS100, kita ambil contoh di jersey. Misalkan kita punya jersey dengan nama punggung yang berbeda, terus nomor punggung juga berbeda. Bisa kita bayangkan kalau misalkan ada terima customer orderan, misalkan ada 50 piece dan dengan mereka pengen namanya itu berbeda-beda. Kalau sebelumnya kita terima orderan kayak gitu, kita harus membuat desain ya sebanyak 10 buah juga gitu. Jadi kita harus bikin 50 desain, terus kita masukin 50 file yang berbeda, baru kita lakukan print. Bisa kita bayangkan cukup lelah kita harus edit masing-masing desain, apalagi kalau misalkan banyak sampai 50. Itu kalau 50, kalau misalkan 100 bagaimana? Kalau 200 bagaimana? Nah, dengan fitur variabel data ini kita hanya perlu membuat database di Excel file, lalu kita hanya perlu membuat satu template desain. Lalu kita bisa upload database di Excel file tersebut masuk ke dalam Rustlink 7 ini. Nah, dengan hanya satu template desain dan dengan variabel data tersebut, itu bisa dengan otomatis kita melakukan printing sebanyak sesuai dengan database itu. Jadi kita bisa bayangkan berapa waktu yang bisa kita hemat dalam proses produksinya. Jadi ini tentunya menjadi kelebihan yang cukup baik yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini apa sih yang kita bisa lakukan dengan mesin ini? Nah, ini ada beberapa contoh produk daripada mesin TS100. Tentunya ini memang sublimasi ini sebenarnya tidak hanya melulu tentang tekstil, tapi juga tentang bahan-bahan lainnya. Kita bisa lihat di sini ada contoh di cangkir ya, di muk. Jadi kita juga bisa melakukan proses pencetakan di cangkir selama kita memiliki heat press yang mendukung untuk proses pemanasannya, untuk proses perpindahan si tinta dari kertas ke bahan tersebut. Kita di sini ada muk, ada frame, ada wall art. Terus juga kita bisa lihat di sini heat press-nya juga bentuknya ya yang mendukung gitu. Kalau bentuknya bulat ya berarti harus bulat juga heat press-nya. Kalau misalkan datar ya seperti ini datar, ini hand press biasanya namanya. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, di sini kita bisa lihat ada wood plank atau tatakan gitu, ada pouch juga, ada juga gorden. Nah, kita tinggal sesuaikan aja heat press-nya gitu. Tapi untuk bahan-bahan yang rigid, misalkan seperti yang tadi ini ada juga hand towel, terus ada keramik juga. Nah, untuk bahan-bahan yang rigid seperti keramik, muk, terus tadi yang frame itu perlu digarisbawahi bahwasannya
kita harus menyiapkan bahan-bahan itu yang sudah di-coating. Jadi bahan-bahan tersebut nggak bisa langsung disublim, tapi kita harus berikan zat kimia dulu sebagai coatingnya, baru nanti kita bisa lakukan proses sublimasi. Tapi tidak perlu khawatir karena cairan tersebut sudah banyak beredar di pasaran gitu. Nah, kalau untuk gorden, karena gorden itu biasanya besar, ya kita harus menyesuaikan bentuk kit press-nya juga yang besar gitu. Ini adalah bentuk press yang roll to roll, yang kalau sebenarnya sih yang press roll to roll ini ada ukurannya bermacam-macam ya, bahkan ada yang 3 meter pun ada biasanya untuk cetak spray misalkan atau cetak gorden yang besar gitu, itu bisa memungkinkan saja. Nah, mesin T100 ini dia didukung oleh tinta SB610 yang mana harganya sangat ekonomis. Kalau misalkan dibanding dengan tinta original, mungkin ini salah satu tinta original yang paling ekonomis. Bisa kita bayangkan, kita mendapatkan tinta yang sangat murah, yang ekonomis, tapi tidak murahan. Kenapa tidak murahan? Karena di sini meskipun harga tinta tersebut murah, tapi sudah tersertifikasi oleh yang namanya Oekotex. Oekotex ini adalah salah satu lembaga sertifikasi yang kalau tidak salah ini berpusatnya di Jepang, yang mana sertifikasi ini sudah diakui secara internasional. Mesin T100 ini kita jual tidak hanya di market Indonesia atau Asia Tenggara, tetapi secara global itu juga kita support. Kita supply juga ke Amerika dan juga Eropa. Jadi kita dengan investasi mesin yang murah, kita bisa mendapatkan market yang cukup luas. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan dengan tinta Cina, mohon maaf, mungkin secara harga memang tetap lebih mahal, tapi dengan tinta yang sudah tersertifikasi ini, kita memiliki market yang jauh lebih luas. Kita tidak terbatas pada market lokal aja. Jadi kita bisa juga ekspor ke negara-negara lain, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika Utara, yang kita tahu bahwasannya di negara-negara tersebut memiliki standar yang sangat tinggi. Jadi dengan berbekal mesin yang tangguh, yang cost produksinya murah, investasi awalnya terjangkau, kita didukung dengan market yang bisa kita cakup cukup luas. Mungkin untuk dari saya TS100 ini cukup sekian. Bila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau kolom pertanyaan yang ada di aplikasi kami. Untuk dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak William atas presentasinya. Dan Bapak Ibu sekalian dapat dilihat dari presentasi Pak William tadi, sebetulnya teknologi Sublim tidak melulu mengenai fashion, tapi banyak sekali produk yang dapat dikembangkan melalui teknologi Sublim dengan mesin TS100 1600 ini. Dan mungkin hanya terbatas oleh kreativitas kita semua. Tentu saja ini sangat menarik, bukan? Nah, sekarang waktunya untuk kuis kembali. Silahkan Pak William, untuk pertanyaannya saya izinkan untuk memberi 2 pertanyaan. Bagi bapak-bapak atau ibu yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat, akan mendapatkan hadiah menarik dari Mimaki. Dan silahkan jawab di room chat. Terima kasih. Silahkan Pak William. Oke, terima kasih Pak Faisal. Di sini saya ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah, apa tipe tinta yang digunakan pada printer TS100 1600? Tipe tintanya apa? Ayo, tadi saya sudah mention berkali-kali. Baik. Oh, saya lihat di situ sudah ada yang jawab. Wah, ternyata meskipun siang-siang ini antusiasme dan fokusnya masih cukup baik ya. Wah, banyak sekali yang jawab benar ternyata. Baik, silahkan Bapak Ibu yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapat hadiah dan souvenir menarik dari Mimaki. Sudah cukup banyak yang menjawab. Mungkin kita tutup saja Pak William. 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Silakan Pak William diberitahu jawabannya. Oke. Apa kira-kira? Untuk jawaban yang benar itu adalah SB610. Selamat kepada yang nanti pemenang yang jawab paling benar dan paling cepat, itu bisa berhak mendapatkan souvenir menarik dari kami. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua.
itu adalah siap-siap ya. Posisi tangan di keyboard semuanya. Yang kedua adalah apa salah satu software terbaru yang digunakan untuk mesin TS100? Ada 2, sebut salah satu aja cukup. Wow. Ternyata cukup cepat juga. Baik, sudah cukup banyak jawaban yang masuk. Oke, kita tutup saja ya Pak William. 3, 2, 1. Silakan jawabannya Pak William. Oke, jawaban yang benar itu adalah TX-Link 4 atau Rustlink 7. Selamat kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa menjawab dengan tepat dan paling cepat. Oke, saya kembalikan ke Pak Faisal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William atas pertanyaan kuisnya dan terima kasih juga atas presentasinya. Untuk Bapak dan Ibu yang berhasil menjawab dengan tepat dan cepat nanti akan diklarifikasi dulu oleh tim panitia dan nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi mohon ditunggu sampai acara ini selesai. Oke, kita ke sesi selanjutnya. Industri sains grafik adalah industri yang memiliki peluang sangat besar untuk digarap. Kebutuhan-kebutuhan sains seperti stiker, banner, neon box, dan lain-lain terbukti tetap eksis bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, untuk menjawab kebutuhan ini, Mimaki memiliki mesin UV roll-to-roll terbaru UJV 100-160. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan ink-cost yang rendah, mesin ini menjadi mesin roll-to-roll terbaik di Eropa pada tahun 2020. Untuk mengupas tuntas lebih lanjut, di sini telah hadir Bapak Fatanuddin Fauzi. Beliau adalah Sales Manager Mimaki area Indonesia Timur. Beliau sudah sangat malang melintang untuk industri printing dan saat ini berkantor di Mimaki cabang Surabaya. Kepada Bapak Fauzi, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak Fauzi. Oke, terima kasih Pak Faisal atas waktu dan layar yang diberikan. Bapak Ibu audiens webinar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu, amin. Kalau Pak Faisal tadi bilang tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fauzi, Sales and Marketing PT Mimaki Indonesia, PIC area Indonesia Timur. Saya berkantor di Surabaya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang berdomisili di sekitaran Jawa Timur dan Indonesia Timur atau memiliki kantor cabang di Jawa Timur atau Indonesia Timur, silahkan monggo mampir ke showroom kami di Surabaya di Jalan Pucang Anom Timur nomor 58. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai produk terbaru Mimaki UV Roll to Roll Printer UJV 100-160. Oke, sebelumnya saya akan coba share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, printer UJV 100-160 ini dirilis Mimaki untuk menjawab kebutuhan customer di kondisi pandemi seperti saat ini. Kita ingin menciptakan printer low cost printer, tentunya tanpa meninggalkan ciri khas dan karakter dari mesin Mimaki, high quality, high performance, dan high durability. Oke. Ini laptop saya agak lemot. Oke. Sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat mengenai UV Ink.
sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum teknologi UV ini dikenalkan, di segmen sign grafik kita sudah mengenal teknologi ecosolvent dan latex dengan kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau ecosolvent memiliki kelebihan kualitas yang hasil printnya lebih bagus atau warna lebih keluar, sementara latex memiliki keunggulan dia lebih ramah lingkungan dan memiliki proses pengeringan lebih cepat. Seiring berkembangnya teknologi, maka dikenalkanlah teknologi UV ink ini dengan mengusung kelebihan dari ecosolvent dan latex ink itu sendiri. Jadi untuk kelebihan dari UV ink akan saya coba jelaskan satu persatu. Pertama dari sisi safety, UV ink ini lebih ramah lingkungan karena memang sudah VOC free dan mampu mencetak di bahan non PVC sehingga mampu mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan. Kemudian dari sisi kualitas, UV ink ini dengan high density-nya bisa lebih optimal ketika diimplementasikan untuk aplikasi backlight maupun Windows sign. Kemudian dengan tinta yang langsung kering, ini bleeding bisa dikurangi sehingga hasil printing akan lebih tajam. Kemudian dari kelebihan yang ketiga dari sisi cost, dengan tidak dibutuhkannya heater pada mesin UV ini, kita mampu mengurangi konsumsi listrik sehingga akan mengurangi cost produksi itu sendiri. Kemudian yang terakhir dari sisi produktivitas atau delivery, karakter UV yang langsung kering ini mampu meningkatkan produktivitas dari mesin itu sendiri karena hasil printing langsung bisa di-deliver saat itu juga selesai proses printing. Oke, berikutnya akan saya coba jelaskan overview dari UJV 100-160 ini. Untuk ink supply-nya UJV 100 ini menggunakan ink supply botol 1 liter sama kayak TS100 tadi. Kemudian tinta yang dipakai adalah tinta loose 210 dengan pilihan kombinasi warna CMYK buat Bapak Ibu yang tidak membutuhkan warna white atau clear. Kemudian ada opsi kedua kombinasi CMYK white. Kemudian opsi yang ketiga CMYK white clear. Jadi kombinasi ini bisa dipilih menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian mesin ini juga dibekali dengan double print head sehingga speed-nya bisa lebih cepat. Kemudian ada juga TK Roll yang memudahkan kita saat proses printing. Terus sama dengan TS100 tadi sudah dibekali juga dengan port USB dan Ethernet sehingga memungkinkan proses printing melalui kabel Ethernet. Kemudian mesin ini juga dibekali dengan teknologi Mimaki lainnya yang sudah dijelaskan oleh Pak William pada sesi sebelumnya. Ada nozzle check unit atau NCU, ada nozzle recovery system NRS. Kemudian untuk UV dibekali juga dengan white ink circulation system. Kenapa white ink circulation system ini kita desain khusus untuk UV? Karena memang karakter dari tinta UV itu sendiri untuk tinta white emang lebih mudah mengental. Jadi di teknologi Mimaki sudah ada sirkulasi khusus untuk white ink itu sendiri. Selain itu, mesin ini juga sudah dibekali dengan fitur terbaru Mimaki yang sudah dijelaskan juga oleh Pak William tadi, dot adjustment system atau kita menyebutnya dengan DAS. Dengan DAS ini kita bisa melakukan kalibrasi secara otomatis sehingga diferensiasi hasil adjustment antara operator satu dan operator lain itu bisa dihindari karena semuanya dilakukan secara otomatis. Oke, kemudian
di slide berikutnya, dari beberapa fitur yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, jika di-compare dengan teknologi EcoSolvent, teknologi UV sendiri mampu memangkas waktu produksi hingga 90%. Karena jika pada EcoSolvent kita harus menunggu hasil print sampai benar-benar kering baru bisa di-deliver produknya, dengan tinta UV ini hasil yang langsung kering sehingga kita bisa langsung mendeliver produk customer. Sebagai hasil akhirnya kita bisa memberikan servis ke pelanggan lebih cepat. Kita bisa melakukan same day delivery ke customer kita. Kemudian untuk detail speed-nya bisa dilihat pada slide berikut ini. Jadi untuk bahan terpauli dan transparan, speed dari mesin UJV 100 ini untuk bahan terpaulin sendiri di mode draft dia bisa sampai 23 meter persegi per jam, di mode high speed 18,6 meter persegi per jam, dan di mode standar 13,6 meter persegi per jam. Kemudian untuk transparan media, untuk high speed-nya di 9,3 meter persegi per jam, dan mode standarnya di 6,8 meter persegi per jam. Biasanya yang dipakai untuk produksi di customer kita biasanya yang mode high speed atau standar ya. Kemudian berikut ini adalah minimum requirement untuk sistem configuration dari sisi PC-nya. Untuk UJV 100 ini rasterling yang dipakai masih versi lama. Jadi masih rasterling 6+. Karena apa? Karena emang model UJV 100 160 ini emang rilis duluan. Untuk requirement-nya seperti mesin lainnya, Core i5, memori 8 GB, dan yang lainnya standar. Kemudian berikut ini akan coba saya tampilkan uji scratch resistant test untuk tinta loose 210. Jadi di scratch test ini kita compare dengan produk lain. Mohon maaf saya sebut produknya. Di sini kita akan compare dengan produk Roland. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di video yang saya putar. Jadi ini mesin UJV 100 dan ini mesin Roland. Jadi di tes ini kita melakukan tes scratch-nya itu dengan hasil print kita bersihkan pakai janitor tools, kita lap, kemudian kita compare hasilnya sebelum kita sapu dengan sebelum dan sudah kita sapu. Jadi ini kan yang sebelah kiri produk Mimaki, yang sebelah produk dari Roland. Kita bersihkan untuk memastikan saat membandingkan nanti biar lebih mudah. Memang hampir tidak ada perubahan.
Oke, jadi dari hasil tes scratch ini bisa kita simpulkan bahwa hasil print dari uji V100 160 dengan menggunakan tinta lus 210 ini, walaupun tanpa menggunakan laminasi, dia sudah cukup kuat. Even itu dipakai untuk stiker di lantai ya. Jadi untuk daya tahan scratch-nya Bapak Ibu udah tidak perlu meragukan lagi. Kemudian di slide berikutnya ini, sebelum saya jelaskan lebih detail mengenai contoh pengaplikasian dari mesin uji V100 ini, akan saya putarkan contoh-contoh dari aplikasi hasil print dari mesin uji V100 ini. Oke, berikut ini penjelasan detailnya. Jadi dengan tinta lus 210 pada uji V100 ini, kita bisa melakukan printing hampir di semua media. Dengan media print yang lebih variatif, kita bisa memakai mesin ini untuk menghasilkan produk, misalkan untuk indoor sign, untuk outdoor sign, untuk indoor decoration, bahkan untuk labeling sekalipun. Kemudian selain itu juga bisa kita aplikasikan untuk Windows Film atau UV transfer printing. Kemudian bisa juga kita aplikasikan untuk decal atau wrapping otomotif. Bisa juga kita aplikasikan untuk floor graphic, wallpaper maupun art canvas. Berikut ini adalah salah satu contoh pemakaian di customer kami yang ada di Jepang. Jadi nama barnya itu Lip Bar Daido Moriyama. Di bar ini hampir semua sisi dari bar itu didesain dengan menggunakan hasil print dari mesin UJV 100-160 ini. Kemudian berikutnya untuk Bapak Ibu yang memiliki produk yang sensitif terhadap safety issue, seperti produk yang dipakai di lingkungan sekolah maupun fasilitas kesehatan, tinta yang dipakai di mesin ini, lus 210 sudah lolos uji emisi untuk senyawa volatil atau PUC dan sudah memiliki sertifikat Green Guard. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai safety dari tinta ini. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal di sebelum sesi tadi, di awal pertama, di debut launching pertamanya, mesin UJV 100-160 ini sudah meraih penghargaan EDP Awards sebagai mesin roll to roll terbaik untuk ukuran di bawah 170 cm. Jadi EDP ini adalah asosiasi digital press di Eropa. Mereka menyebut dirinya sebagai European Digital Press Association. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dengan produk UJV 100-160 ini yang di debut awalnya saja langsung diakui oleh lembaga survei terkemuka di Eropa sebagai printer terbaik. Silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan mengenai UJV 100-160 bisa kontak ke PT Mimaki Indonesia. Oke, saya rasa cukup. Sekian penjelasan dari saya. Untuk berikutnya, waktu dan layar akan saya kembalikan ke moderator Pak Faisal. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas
presentasinya. Bapak dan Ibu sekalian dapat dilihat dari presentasi Pak Fauzi tadi, dengan teknologi DAS yang memudahkan kalibrasi, detail warna yang luar biasa, serta dilengkapi dengan tinta putih, mesin UJV 100 bisa menjadi pilihan referensi untuk Bapak dan Ibu yang baru ingin memulai bisnis desain grafik, ataupun sebagai line up tambahan di workshop Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang waktunya untuk kuis kembali. Silahkan Pak Fauzi untuk pertanyaan kuisnya. Kali ini saya izinkan untuk memberikan pertanyaan, 2 buah pertanyaan juga seperti Pak William tadi. Silahkan Pak Fauzi pertanyaannya. Oke, 2 ya Pak Faisal. Ya, Pak. Jadi pertanyaannya sangat gampang. Siapkan tangannya di keyboard HP masing-masing atau laptop masing-masing. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari fitur terbaru Mimaki DAS? Sangat gampang sekali. Karena udah diulang-ulang oleh Pak Faisal maupun oleh Pak William tadi. Tuh, jadi apa kepanjangan dari DAS? Apa kepanjangan dari DAS? Silahkan Bapak dan Ibu yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapat hadiah menarik dari Mimaki. Baik, sudah ada yang menjawab Pak Fauzi nampaknya. Oke. Oke, kita tutup saja ya pertanyaan pertamanya. 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk pertanyaan keduanya silahkan Pak Fauzi. Oke, pertanyaan kedua ini lebih mudah lagi. Berapa jumlah printhead yang disematkan di mesin UJV 100-160 ini? Wah, langsung. Luar biasa. Baik, Ini berapa jumlah printheadnya? Level dewa ini Pak Faisal. Wah, iya luar biasa sekali. Saya belum selesai ngomong langsung ada yang jawab ini. Oke Pak Fauzi, kita konfirmasi dulu pertanyaan pertama, jawabannya apa tuh kepanjangan dari DAS? Silakan dijawab. Adalah dot adjustment system. Dot adjustment system, baik. Dan pertanyaan kedua jawabannya ada berapa printhead Pak Fauzi? Berapa Pak Faisal? Jawabannya ada 2. 2, iya. Jawaban. Baik. Jadi 100-160 ini dibekali oleh 2 printhead, sama kayak T100. Oke, terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari kuis sesi Pak Fauzi kali ini. Baik Pak Fauzi, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Oke, sekarang kita memasuki sesi Q&A. Dari tadi sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk ya ke kolom chat maupun ke kolom Q&A yang telah kami terima. Mungkin bisa saya bacakan. Ini adalah pertanyaan pertama dari Pak Ricardo mengenai mesin TS100. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak William nanti ya. Pertanyaan pertama, kenapa garansi TS100 tidak 2 tahun seperti seri 100 yang lain seperti seri JV100 yang memiliki garansi 2 tahun? Silahkan Pak William, pertanyaan pertama. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ricardo H. Kenapa garansi berkurang hanya 1 tahun dari seri JV100? Jadi sebenarnya sih kita hampir semua mesin itu terima dari Mimaki Engineering itu memang hanya 1 tahun untuk printhead. Tapi bila ada printhead yang sampai 2 tahun itu sebenarnya program dari PT Mimaki Indonesia-nya sendiri sebagai prinsipal lokal di Mimaki Indonesia, di wilayah Indonesia. Selain itu juga tentu kita melakukan market research segala macam. Bagaimana sih supaya kita bisa memberikan produk dengan harga yang terbaik untuk customer. Nah, kita bisa lihat bahwa harga yang diberikan oleh TS100 ini cukup jauh dibanding dengan JV100. JV100 mungkin masih ada di angka 200 juta ke atas, mungkin 220 atau 210 juta. Sedangkan untuk yang TS100 ini hanya 160 juta. Tentunya ini menjadi subsidi.
untuk bagaimana kita melakukan positioning harga gitu. Karena banyak juga customer yang sebenarnya mereka entry level, mereka ingin coba untuk membuka usaha baru, tetapi terkendala dengan harga mesin yang terlalu mahal. Nah, kita melakukan strategi bagaimana kita bisa membantu customer tersebut gitu. Nah, terus untuk mungkin saya langsung baca aja semuanya kali ya Pak Faisal ya, supaya lebih cepat. Terus Boleh Pak, silakan Pak. ya, untuk TS100 di brosur website bisa pilih software Lasling atau TX4. Kenapa di sini optional apa keunggulan masing-masing software, mana yang lebih baik untuk hasil gradasi. Untuk clustering 7 itu memang sudah paketan dari mesin, jadi tidak perlu khawatir. Untuk clustering 7 itu tidak opsional, jadi setiap pemilihan mesin pasti dapat clustering 7. Tapi memang untuk TX-Link 4 ini itu sifatnya opsional, karena memang kita pun untuk membeli license ke perusahaan pembuat softwarenya pun itu ada license-nya yang khusus, yang mana kita juga membutuhkan biaya untuk hal itu. Dan lagi juga sebenarnya TX-Link 4 ini tergantung dari customer. Tidak semua customer menyukai TX-Link 4. Banyak juga customer yang lebih condong ke Lasling 7. Mengenai mana yang lebih baik itu kembali kepada customer. Jadi harus melihat lagi yang mana sebenarnya yang lebih cocok sih. Jadi sebenarnya antara Lasling 7 sama TX-Link 4 itu tergantung dari selera masing-masing sih gitu. Ada juga customer yang pernah coba TX-Link 4 TX-Link 3 yang 3 sorry, mereka setelah coba sekitar sebulan mereka tidak jadi membeli. Karena dirasa itu tidak sesuai sama seleranya dia gitu. Jadi itu kembali ke selera. Tes. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisa dibantu Pak Faisal, kira-kira pertanyaan selanjutnya apa? Mungkin Pak Fauzi mau menambah. Menanggapi pertanyaan dari Pak Ricardo tadi yang tanya mengenai kenapa waranti print head untuk TS100 sama JV100 berbeda. Di seri 100 ini kita sama-sama memakai print head development dari Mimaki M series. Meskipun demikian, tipe yang dipakai di JV100 dan TS100 ini berbeda model. Jadi harganya pun berbeda. Kalau misalkan suatu saat ada kerusakan print head, harga untuk TS100 dan print head untuk JV100 ini pun harganya berbeda. Terus dari sisi waranti sendiri, officially dari Mimaki untuk TS100 memberikan waranti print head 1 tahun, sedangkan untuk JV100 sebenarnya 2 tahun. Jadi kalau misalkan Bapak menyebut ada waranti 2+1, jadi itu sebenarnya program dari salah satu dealer resmi kita. Jadi officially dari Mimaki-nya sendiri itu untuk JV100 warantinya 2 tahun saja. Kemudian di kolom chat, bukan di kolom tanya jawab, ada pertanyaan dari Pak Imam Hakim, apakah mesin UJV 100-160 ini bisa dibuat glossy sebagian saja gitu. Jadi sebenarnya untuk UJV 100 itu kombinasi warnanya bisa dipilih color atau color plus white atau color plus clear. Sejauh ini dari lebih dari 40 unit yang udah diinstal di seluruh Indonesia, belum ada yang memakai kombinasi clear. Jadi kenapa demikian? Karena salah satu tujuan dari mesin UV UJV 100-160 ini kan dia bisa dipakai print ke bahan yang lebih variatif. Salah satunya ke bahan transparan. Gitu. Ketika kita melakukan print ke bahan transparan, mau nggak mau, kalau nggak ada warna white, maka hasilnya nggak akan efektif. Karena alasan itu, sebagian besar dari customer yang sudah install mesin UJV 100-160 ini,
memilih kombinasi color atau color plus white. Jadi, tapi kalau ditanya secara teknikal apakah mesin UJV 100-160 ini bisa dipakai print glossy sebagian, jawabannya bisa. Cuman balik lagi kebutuhan kita, ketika kita memakai mesin UV, kita pakai color, kemudian kita pakai clear, tapi kalau tanpa white, saya rasa kok kurang maksimal hasilnya. Karena umumnya untuk UV butuh warna white. Secara teknikal bisa Pak. Oke. Baik, semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini ada untuk mesin Sublim ya. Dari Radini Angela Sutami. Pak izin bertanya, kenapa hasil cetakan Sublim di mesin Mimaki berbeda hasil warnanya saat dipres di bahan jersey? Apakah ada kesalahan setting warna atau ada masalah lain yang mungkin menyebabkan terjadinya hal seperti ini? Baik, para speaker mungkin bisa dibantu dijawab pertanyaan dari Mbak Radini Angela Sutami. Pak William. Oke, yang dari Ibu Randini ya, Randini Angela. Betul, ada di room chat itu Pak William. Ini maksudnya berbeda hasil warnanya saat dipres di bahan jersey. Ini sebenarnya harusnya lebih jelas lagi sih pertanyaannya, berbedanya dibanding dengan apa. Kalau misalkan dibanding dengan hasil cetak di kertasnya, tentunya memang berbeda karena memang proses pencetakan sublimasi itu kita jangan lihat hasil di kertas, tapi hasil akhir di kainnya. Tapi kalau misalkan ternyata maksud pertanyaannya adalah berbeda dengan mesin lain atau seperti apa, ya itu tentunya kita harus cek dulu. Itu kita tidak bisa mengeneralisir jawabannya, kita harus cek case by case di tempat ibu seperti apa. Karena apa? Karena sejujurnya untuk sublimasi ini memang banyak sekali variabel yang mempengaruhi hasil akhir. Perbedaan itu bisa terjadi karena pertama papernya mungkin berbeda. Misalkan ibu dapat beberapa vendor kertas yang mana masing-masing kertas memiliki ketebalan gramasi berbeda, itu tentunya hasilnya berbeda pula. Terus juga coating yang berbeda itu juga bisa hasil berbeda pula. Terus juga jangan salah, penyimpanan paper juga itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kalau misalkan contohnya kita menyimpan paper di bawah langsung ke lantai dengan yang ada di bagian atas tumpukan yang di atas, itu biasanya yang di bawah, paling bawah itu dia akan lebih lembab. Nah itu juga bisa menyebabkan perbedaan hasilnya nanti. Itu dari segi papernya aja. Terus dari segi tintanya juga kalau misalkan sudah expired, memang ada kemungkinan terjadi perbedaan hasil juga. Terus juga dari segi settingan, kita kadang-kadang nggak tahu atau mungkin tidak sengaja ternyata kita keklik di settingan softwarenya, resolusinya berbeda atau mungkin profilnya berbeda, itu juga bisa mempengaruhi. Selain itu juga dari segi proses pressnya juga, pressnya itu ada beberapa variabel yang menentukan. Pertama itu adalah kecepatannya itu sama atau tidak dengan proses pengepresan yang sebelumnya. Terus juga bahan kainnya juga sama atau tidak, terus juga suhunya itu sama atau enggak gitu. Terus mesin press tersebut juga sudah berjalan berapa lama gitu. Karena press juga pasti ada umur dari si mesin pressnya sendiri. Misalkan kalau misalkan pressnya itu dia pakai drum yang olinya masih penuh apa enggak gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak variabelnya. Makanya kita sangat menyarankan adanya servis secara berkala untuk mengecek apakah mesin kita dalam kondisi optimal atau tidak. Mesin press juga sebenarnya harus juga dilakukan proses pengecekan oleh teknisinya gitu. Jadi bukan hanya printernya aja, jadi mesin pressnya juga harus dilakukan pengecekan. Tapi apabila Ibu Randini mengalami masalah tersebut, saya sarankan coba berkonsultasi dengan teknikal yang selama ini mensupport Ibu Randini. Saya rasa sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak William. Dan masih dari sesi Q&A ya, ini ada pertanyaan dari
Bapak Muhammad Yudi Suprapto. Pak izin bertanya, untuk kedua printer ini jika menggunakan tinta bawaan SB610 ataupun LUS210 dalam kondisi normal 8 jam 6 hari kerja, berapa lama umur printheadnya? Baik, mungkin bisa dibantu Pak William atau Pak Fauzi untuk pertanyaan ini. Mungkin saya ingin coba membantu ya untuk menjawab. Sebenarnya sih agak sulit di-compare ya karena ini tinta untuk mesin yang berbeda. Tetapi mesin Mimaki ini kita memberikan garansi. Contohnya untuk yang TS100 kita kasih garansi sampai 1 tahun. Untuk yang UJV100 yang menggunakan tinta LUS 210 kita memberikan garansi sampai dengan 2 tahun. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa printhead yang digunakan itu sebenarnya satu printer dengan basic yang sama. Tentunya juga memiliki kekuatan yang sama. Saya melihat dari pengalaman khususnya dari mesin TS55 yang memang sudah lebih dulu kita jual yang sebenarnya menggunakan printhead basic yang sama yaitu Mimaki head. Itu ada customer yang sampai dengan 2 tahun lebih tidak pernah ganti printhead. Padahal itu dia juga melakukan produksi sampai 2 shift yang mana itu lebih daripada 12 jam sehari gitu. Apalagi pada saat peak dia bisa melakukan produksi sampai 3 shift gitu. Dan itu baru 2 tahun lebih ganti dan itu pun tidak semua printhead, hanya printhead yang dirasa lemah saja. Nah, ini variabelnya juga banyak sebenarnya yang menentukan keawetan daripada printhead. Pertama itu adalah yang paling penting maintenance-nya. Meskipun mesin Mimaki ada fitur automatic cleaning, tapi tetap diharuskan melakukan maintenance manual terhadap mesin tersebut karena ada bagian-bagian daripada mesin khususnya di printhead itu yang tidak tercover oleh automatic cleaning tersebut, yang tidak tercover oleh si wipernya. Jadi memang kita ada wiper untuk automatic cleaning. Jadi tetap harus dilakukan maintenance maintenance manualnya juga. Jadi kalau misalkan ditanya berapa lama, kembali ke maintenance, ke perawatan masing-masing sih. Kalau misalkan nggak pernah dirawat, ya mungkin bisa jadi di bawah 1 tahun juga bisa rusak ya. Seperti itu sih kurang lebih. Baik, terima kasih Pak William atas jawabannya. Mungkin sudah bisa menjawab ya Pak Yudi. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Nansyah Nurdiana. Untuk UJV 100 160 warna glow atau stabilo udah kena atau belum? Atau harus kalibrasi warna terlebih dahulu? Baik, Pak Fauzi mungkin bisa bantu dijawab. Iya, untuk UJV 100-160 ini emang warna yang tersedia hanya CMYK saja, berbeda dengan seri JV300 misalkan, itu ada salah satu tinta yang memiliki varian warna flow. Termasuk juga untuk beberapa seri Sublim kita emang ada beberapa tinta warna flow. Sementara untuk UJV 100 160 ini dia hanya terbatas di warna CMYK saja. Jadi kalau misalkan kita mau menghasilkan warna flow atau yang mendekati warna flow, ya kita harus melakukan kalibrasi. Tapi ini sebagai salah satu referensi, ini adalah sampel, mungkin kurang jelas ya kalau hanya via webinar seperti ini. Jadi ini salah satu warna yang dihasilkan oleh UJV 100. Ini sebenarnya orange atau ini mirip ke arah flow pink. Cuman untuk menghasilkan warna yang Bapak Ibu butuhkan, apalagi yang mendekati warna flow, tetap kita harus melakukan kalibrasi warna. Terus saya menambahkan juga mengenai pertanyaan yang Muhammad Yudi Suprapto, Pak Yudi. Jadi seperti yang Pak William bilang tadi, untuk umur dari printhead itu sendiri, dari Mimaki tentunya ketika menentukan warranty printhead TS100 1 tahun atau warranty printhead JV100 atau UJV100 2 tahun, tentunya setelah melewati beberapa pertimbangan, termasuk dari durability dari printhead itu sendiri. Sementara ketika kita ditanya berapa umur printheadnya, kembali lagi ke perawatan dari mesin itu sendiri. Yang jelas
kita berani menggaranti sampai 1 tahun atau 2 tahun itu bukan tanpa dasar, tapi sudah melewati beberapa tes di bagian QA kita. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau ditanya berapa umur printheadnya, kembali lagi ke cara perawatannya, Pak. Ada yang bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang bertahan sampai cuma 3 bulan atau 6 bulan, itu balik lagi ke maintenance-nya. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya. Dan masih dari sesi Q&A, ini ada pertanyaan dari Pak Emmanuel. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya hendak bertanya jika setelah kita print dan hasil printnya masih terpasang di bawah roll, di bawah mesin TS100 1600, lalu paginya saya cek pada kertas di bawahnya itu terlihat seperti gelembung. Solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, bisa dibantu dijawab rekan-rekan? Ya, untuk Pak Immanuel, sebenarnya ini saya takut salah jawab karena takut salah mencerna pertanyaannya ya. Cuman dari yang saya baca, apakah maksudnya itu menggelembung kertasnya jadi berubah atau seperti apa? Cuman tentunya kertas yang sudah terkena tinta dia memiliki kelembaban yang berbeda dengan kertas yang belum terkena tinta. Hal itu sangat mempengaruhi gulungan di bawahnya itu. Bahkan kalau bukan hanya bisa menggelembung, bahkan bisa saja melekat dengan kertas yang sebelumnya. Kalau misalkan terkena kelembaban dari luarnya, dari dalamnya, dari tintanya sudah ada kelembaban, dari luar juga sudah ada kelembaban, itu bisa saja terjadi. Kami sih selalu menyarankan kalau misalkan proses cetak itu kalau bisa jangan terlalu lama dari proses printingnya sih gitu. Jadi kalau misalkan terlalu lama ditakutkan juga nanti ada perbedaan kualitas. Tetapi sih seharusnya kalau misalkan hanya satu malam sih harusnya masih oke-oke aja sih. Nah mungkin untuk Pak Immanuel, kalau misalkan hal ini dirasa kurang cukup jawabannya, nanti bisa langsung kontak teknisinya, atau mungkin nanti bisa ajukan, bisa telepon ke kantor kita, atau nanti kontak masing-masing cabang kita yang terdekat dengan Pak Immanuel. Siapa tahu kita bisa mengerti pertanyaannya lebih jelas gitu, sehingga bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan lagi untuk Pak Immanuel. Baik, terima kasih Pak William. Ini ada pertanyaan sambungan dari Pak Nansyah Nurdiana. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi Pak, apakah harus ada software khusus untuk menghasilkan warna glow? Menyambung yang tadi ya, warna stabilo tadi di UJV 100 Pak Fauzi. Kalau software khusus sih nggak ada sih Pak. Kita hanya main adjust di rasterlingnya saja Pak. Kalaupun untuk kalibrasinya sendiri bisa menggunakan software third party, atau kita maksimalkan dengan fitur yang ada di rasterling itu sendiri. Kalau untuk kalibrasi warna, kita tahu ada beberapa software third party. Kalau di Mimaki kita pakainya salah satunya MPM untuk kalibrasi warna. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya Bapak trial dulu aja. Kalau Bapak emang di area Jawa Barat atau Jakarta, silahkan mampir ke showroom kita yang ada di Sunter. Kalau Bapak berada di daerah Jawa Tengah, silahkan mampir di showroom kita yang ada di Solo. Jadi dengan file yang Bapak punya, kita coba temukan warna sesuai dengan ekspektasi Bapak. Kita trial dulu sampai Bapak benar-benar menemukan warna yang Bapak cari. Tujuan dari showroom Mimaki didirikan salah satunya untuk itu. Kita lakukan test and trial sampai customer benar-benar yakin, oh ini mesin yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau misalkan Bapak udah terlanjur beli dan butuh support, silakan kontak ke dealer kita. Bapak beli mesinnya di mana, Bapak bisa juga kontak ke Mimaki juga, akan kita support untuk menemukan warna yang Bapak butuhkan. Oke, Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Arya Dawata. Nah, ini saya kenal nih sama customer ini. Ini tentang mesin TS100.
ketika akan ditinggal beberapa waktu, apakah suhu ruangan harus terjaga? Contoh ketika libur Lebaran. Baik, Pak William, bisa bantu dijawab, Pak. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Arya Dawata. Kalau untuk case misalkan ditinggalkan dalam waktu yang lama, contohnya libur Lebaran, sebenarnya gini, ini kita berbicara tentang suhu ruangan ya. Standar hampir semua mesin inkjet Mimaki itu memiliki standar ruangan harus terjaga di suhu 22 derajat sampai dengan 30 derajat. Tapi bersyukur kita berada di Indonesia dengan iklim tropis, itu rata-rata suhu di Indonesia itu sekitar 27 sampai 20 derajat 28 derajat Celcius. Jadi dalam masa ideal kita tidak produksi, sebenarnya kita tidak memerlukan AC untuk dihidupkan pada saat dimatikan. Tetapi pada saat kita produksi, tentunya di situ ada operator dan juga mesin hidup, itu kita wajibkan untuk menghidupkan AC-nya. Tapi kalau misalkan tidak produksi, tidak perlu pakai AC, itu nggak apa-apa sih. So far sih untuk Indonesia aman sih. Berbeda dengan berbeda dengan negara yang berada di daerah-daerah ekstrem, misalkan daerah Kanada, daerah Norwegia, yang mana dia di suhu di waktu tertentu bisa sampai minus 20 derajat, bahkan sampai 40 derajat. Tentunya itu butuh perhatian khusus untuk mesinnya. Begitu sih kurang lebih. Pak William, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin lanjut Pak, saya yang jawab. Pak Arya Dawata juga iya. menanyakan tentang Maintenance standar. Maintenance standarnya ya. Betul, untuk Mimaki Pak. sendiri, kita sebenarnya ada consumable part yang memang secara periodik itu harus diganti. Contohnya misalkan kayak wiper, terus juga subtank, terus juga ada ink tank di dalamnya. Itu sebenarnya ada periodiknya. Nah nanti itu bisa disampaikan oleh technical yang mensupport Pak Arya. Jadi nanti tinggal ditanyakan saja, itu ada list-listnya. Dan kita sih biasanya bukan ke berapa meter sudah diproduksi ya, tapi berapa waktu si mesin tersebut sudah berproduksi. Karena misalkan, saya kan jarang produksi, tetapi meskipun jarang produksi, secara standar Mimaki itu tidak dilihat dari berapa banyak yang sudah diproduksi, tapi dari berapa lamanya. Jadi ada contohnya di mesin. Halo? Ya? Oh ya, sorry. Ya, jadi ada contohnya ada subtank itu setiap tahun harus diganti, ada ink tank dia setiap 1 tahun harus diganti gitu. Jadi nanti ada listnya, itu tinggal minta aja ke teknisi. Nah, terus sekalian nyambung ke yang Pak Ricardo untuk menghemat waktu, langsung saya baca aja. Kalau garansi sudah habis, printhead beli ke Mimaki, apakah ada garansi lagi? Beli printhead tidak bisa langsung ke Mimaki Pak, tapi harus melewati distributor resmi kita. Nah, apabila memang sudah di luar masa garansi, ternyata Bapak printheadnya rusak, itu nanti tinggal beli aja ke distributor resmi kami. Dari tanggal pergantian printhead tersebut, kita masih tetap kasih garansi selama 3 bulan. Ini berlaku untuk semua spare part Mimaki yang non-consumable. Jadi kayak motherboard, kayak misalkan printhead termasuk. Kalau misalkan rusak setelah ini di luar masa garansi mesin yang dari awal pembelian, ternyata rusak, ternyata baru 1 bulan ganti udah rusak lagi, itu masih kita garansi Pak sampai 90 hari. Ternyata masih rusak lagi, kita akan terus nyambung dari proses pergantian si part tersebut gitu. Jadi tidak perlu khawatir, kita pasti karena kita sangat yakin dengan produk kita, dengan semua spare part kita akan menjamin semua produk kita itu memang memiliki durability yang cukup bagus. Hal itu dibuktikan dengan garansi yang kita berikan gitu. Tapi dengan syarat, semua syarat dan ketentuan berlaku, karena contohnya tetap harus menggunakan tinta original, tetap menggunakan standar-standar yang sudah kita berikan, seperti misalkan ruangan apakah sudah ada suhunya gitu, suhu yang bagus seperti AC segala macam, listriknya sudah bagus atau belum, itu nanti akan kita perhitungkan juga gitu. Para pembicara sepertinya sudah terjawab semua ya, hampir semua pertanyaan yang terjawab. Apabila ada yang terlewat, kami mohon maaf, mungkin nanti bisa ditanyakan
lain waktu atau bisa langsung ditanyakan ke sales-sales Mimaki di kota Anda ataupun kepada sales-sales di dealer atau distributor Mimaki di kota Anda. Dan sekarang tiba saatnya di segmen yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Ini adalah segmen pengumuman pemenang kuis. Baik, berikut adalah pemenang kuis yang dari tadi sudah kita laksanakan ya dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pembicara-pembicara kita tadi. Selamat kepada Ibu Revinda Dieni Istika yang telah berhasil menjawab pertanyaan. Kepada Bapak Muhammad Yudi Suprapto, selamat Pak, nanti akan dikirimkan hadiah dan souvenir dari Mimaki. Dan yang ketiga, selamat kepada Bapak Trendy Rizky Pratama. Dan keempat, selamat kepada Bapak Immanuel Kristiantoni Dian Utama. Dan yang terakhir, selamat kepada Bapak Imam Hakim. Dan untuk para pemenang, harap menghubungi nomor panitia di bawah ini untuk konfirmasi alamat terlebih dahulu tentunya. Ini ada nomor panitia kita, Ibu Rizka di nomor 0813 9403 3225. Sekali lagi 0813 9403 3225. Baik, kepada para pemenang bisa langsung konfirmasi ke Ibu Rizka. Namun dan hadiahnya akan dikirimkan menyusul tentunya ya setelah konfirmasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi tentang sejarah Mimaki dan juga presentasi tentang produk-produk terbaru Mimaki, ada UJV 100 dan juga ada TS 100, dan kita sudah berada di akhir acara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tertarik untuk melihat mesin Mimaki secara langsung, silahkan datang ke showroom kami yang ada di Jakarta, ada di Solo, dan ada di Surabaya, ataupun bisa datang ke showroom dealer-dealer resmi Mimaki di domisili Anda. Dan semoga webinar ini memberikan manfaat serta referensi untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya mewakili tim Mimaki Indonesia dan panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah hadir sampai acara ini berakhir. Sampai jumpa pada webinar Mimaki selanjutnya. Selamat sore dan semoga sehat selalu.